Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika kita melakukan penelitian, namun terbentur karena berbagai pertimbangan tidak mampu untuk mengukur seluruh unit yang ada di populasi, maka kita akan melakukan sampling. Ada dua pilihan sampling itu, yaitu sampling yang berpeluang atau kita sebut probability sampling, atau non-probability sampling atau sampling yang tidak berpeluang. Namun, apabila teman-teman masih akan tetap melakukan inferensial atau pengambilan kesimpulan untuk kelompok yang lebih besar, dalam hal ini populasi, didasarkan kepada data sebagian yang kita miliki, maka pilihannya adalah harus ke sampling berpeluang atau probability sampling. Nah, teman-teman, dalam video ini akan kita bahas salah satu yang termasuk ke dalam probability sampling, yaitu sampling acak sederhana. Sampling acak sederhana adalah proses sampling yang menjamin setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai unit di dalam sampel. Jadi, kalau kita ingin memilih ataupun memberikan kesempatan kepada seluruh elemen yang ada di populasi untuk terpilih menjadi unit dalam sampel, artinya kita harus mengetahui seluruh elemen yang ada di populasi tersebut dan tidak boleh ada yang terlewat. Atau dengan kata lain, bahwa kita harus menjamin tersedianya sampling frame yang lengkap. Karena dari sampling frame yang lengkap itulah kita dapat memilih secara acak dengan peluang yang sama. Jadi kalau misalnya satu universitas memiliki mahasiswa sebanyak 45.750 orang, maka seluruh mahasiswa itu daftarnya harus ada dan lengkap sebanyak jumlah mahasiswa tadi. Sehingga dapat kita jamin bahwa mereka memiliki peluang yang sama untuk terpilih, yaitu 1 dibagi jumlah unit semuanya yang ada di populasi. Kemudian, setelah sampling frame diketahui, misalkan kita memiliki sampling frame yang berjumlah 100 elemen, atau ada 100 unit di dalam populasi itu seluruhnya. Sekarang kita akan memilih 10 di antaranya untuk dijadikan sebagai sampel. Maka sekarang kita akan menjamin kalau daftar ini semua diketahui, maka setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Atau dalam istilah yang lebih tepatnya lagi, biasanya kita akan menentukan jumlah sampel minimal yang harus terambil dalam sebuah penelitian. Misalnya ada rumus beberapa pilihan seperti ini. Dan ini akan kita tentukan tergantung dari parameter apa yang sedang diteliti dalam penelitian tersebut. Parameter itu banyak, ada parameter rata-rata, ada parameter proporsi, dan seterusnya. Dalam bagian atau dalam video lain nanti akan kita bahas lebih dalam tentang ukuran sampel minimal ini. Lalu kita lanjutkan, misalnya seperti tadi, ketika kita sudah menentukan akan mengambil 10 unit sebagai sampel dari 100 unit yang ada di populasi, maka kita akan memilih secara acak unit populasi yang akan dijadikan sebagai sampel. Bagaimana cara kita memilihnya? Ya, bahwa pemilihan itu harus acak. Pemilihan secara acak ini mengindikasikan bahwa semua unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih
menjadi unit sampel tersebut. Kemudian kita dapat menggunakan alat bantu. Banyak, ada tabel angka random, ada dengan cara pengundian nomor, atau juga bisa mengenerate random digit di Microsoft Excel. Ini salah satu contoh tabel angka random. Ini banyak menjadi lampiran di buku-buku statistika dan teman-teman bisa menggunakannya. Jika kemudian kita pilih secara acak sebuah angka, caranya bagaimana? Silahkan misalnya dengan menjatuhkan pensil secara acak dari atas dan kita lihat di mana jatuhnya pensil tersebut. Kemudian taruhlah misalnya akan jatuh di angka 95320. Maka yang akan menjadi patokan adalah angka-angka dari mulai 95320 seterusnya. Kalau kita memiliki jumlah unit populasinya katakanlah 3 digit, maka kita akan membagi angka-angka ini menjadi 3 digit. Sehingga dapat kita tentukan 953, 203, 817, dan seterusnya. 953 artinya bahwa unit populasi yang dalam urutan ke-953 lah yang akan terpilih. Dari mana daftar ini? Tadi yang disebutkan, yaitu dari sampling frame. Makanya di awal disebutkan kita harus memiliki daftar yang lengkap. Bagaimana kalau misalnya jumlah populasinya hanya 99? Maka sekarang pembagian angkanya berarti hanya 2. Jadi unit populasi ke-95, kemudian unit populasi ke-32, kemudian ke-03, dan seterusnya. Jika ada angka yang berulang atau sudah muncul terlebih dahulu, maka angka itu bisa dilewat atau digantikan dengan angka berikutnya. Cara pengacakan yang lain bisa dengan pengundian sebagaimana melakukan arisan. Jadi kalau tadi unit populasinya 100, berarti kita akan buat 100 nomor. Kemudian digulung, dimasukkan ke dalam gelas, dan kita akan pilih 10 nomor saja karena kita akan memilih 10 unit di dalam sampel yang akan kita pergunakan. Atau juga bisa dengan cara kita mengenerate random digit di Microsoft Excel. Ada fungsinya yaitu pakai formula ran atau random, ya, angka random. Ada 2 pilihan, yaitu random seperti biasa acak secara umum, atau juga ada yang random tapi disebutnya ran between, artinya kita akan merandom angka dari batas bawahnya berapa, dari batas atasnya berapa. Setelah kita pilih cara untuk randomisasi tadi, maka selanjutnya kita akan memilih secara real dari unit populasi yang ada. Bagaimana caranya? Jadi ini ada sampling frame-nya. Taruhlah kita misalnya mengundi dengan menggunakan atau kita membuat nomor dan dimasukkan ke dalam gelas. Dan kita akan memilih 10 di antaranya. Misalnya yang pertama itu yang terpilih atau yang keluar nomor 87. Berarti unit sampel yang ke-87 yang kita pilih. Yang kedua yang 100. Yang ketiga nomor urut 55 dan seterusnya. Sampai yang ke-10 misalnya ya nomor yang keluar adalah 77. Berarti unit populasi yang ke-77 lah yang akan menjadi unit sampel yang ke-10. Nah, perhatikan teman-teman, ini terjadi sangat acak dan kita tidak bisa memilih sesuai dengan kehendak kita. Berbeda dengan sampling non-peluang yang tidak melibatkan aspek peluang. Nah, perhatikan kalau misalnya ada karakteristik lain yang menjadi pembeda. Misalnya pekerjaan, ya, bentuk yang sama menunjukkan pekerjaan yang sama. Coba kita perhatikan. Nomor 87 adalah bintang. Nomor 100 bintang juga.
Nomor 55 adalah belah ketupat. Seterusnya sampai yang ke-77 adalah segitiga. Perhatikan teman-teman, apakah semua bentuk yang ada di 100 unit yang ada di populasi tersebut terwakili menjadi sampel? Ternyata tidak. Ada yang tidak terwakili. Ya, misalnya bentuk segi 6 atau segi 5 di nomor 10 dan 9 itu tidak terwakili. Maka ketika teman-teman mempunyai populasi seperti ini, semua sangat beragam, taruhlah, dan kita melakukan pemilihan sampel dengan teknik sampling acak sederhana, kemungkinan sampel yang terpilih itu akan tersebar dari mulai keadaannya sangat heterogen, artinya terwakili semua bentuk ini. Tapi sisi lain, kita tidak bisa mengontrol atau juga tidak bisa menjamin bahwa dapat saja dalam kenyataannya nanti yang terpilih adalah dari satu bentuk yang sama atau sampelnya sangat homogen. Dan ini sangat mungkin terjadi di penelitian dan kita menggunakan sampling acak sederhana. Masalah yang harus dipikirkan adalah salah satu contoh ketika kita akan membuat sebuah penelitian dan penelitian itu sangat rentan dengan karakteristik jenis kelamin, katakanlah. Dan ketika kita melakukan pemilihan sampelnya dengan menggunakan sampling acak sederhana, yang terpilih adalah semua laki-laki, maka meskipun ini sudah dipilih secara acak, tetapi ini akan sangat berpengaruh kepada hasil penelitian yang diperoleh pada akhir analisis yang kita lakukan. Jadi, sekali lagi, dengan menggunakan sampling acak sederhana, ada dua kemungkinan ekstrim yang bisa terjadi, yaitu sampelnya sangat heterogen atau sangat homogen. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi, sampling acak sederhana ini memang paling mudah dilakukan. Tapi syaratnya sangat sulit untuk terpenuhi. Karena apa? Karena kita harus memiliki sampling frame yang lengkap untuk populasi yang sedang kita teliti. Banyak kejadian ini, misalnya kalau ingin meneliti tentang pasien yang datang ke suatu poliklinik di rumah sakit dan itu dilakukan dalam 1 bulan, kita tidak tahu pasti batasan populasinya berapa. Hanya kita bisa melihat dari rata-rata kedatangan pasien per harinya berapa, polanya bagaimana, sehingga kita bisa menentukan dengan cara lain berapa jumlah sampel minimalnya. Sisi lain juga, tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti pada satu titik waktu tertentu ketika dilakukan penelitian, jumlah penduduk di suatu kota itu berapa. Karena jumlahnya akan selalu bergerak. Oleh karena itu, sekali lagi, meskipun sampling acak sederhana ini termasuk teknik yang mudah untuk dilakukan, tapi pada kenyataannya sangat sulit untuk dikerjakan karena memerlukan sampling frame yang sangat lengkap. Dengan kata lain, kalau sampling frame-nya tidak lengkap, berarti kita tidak bisa memenuhi definisi awal dari sampling acak sederhana yang menjamin bahwa setiap anggota ataupun unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, menjadi tidak dapat dipenuhi karena sampling frame-nya tidak kita ketahui secara lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.